Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saya Muhammad juga. Afif, NIM C223. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil pembuatan peta vektor dan raster pada materi Sistem Informasi Geografis 2 mata kuliah SISDP. Pengolahan data spasial dapat menggunakan dua jenis data, yaitu data vektor dan data raster yang dapat divisualisasikan. Data vektor merupakan data yang didefinisikan ke dalam suatu bentuk titik, garis, poligon, atau nodes. Sedangkan untuk data raster merupakan data yang bersumber dari penderaan jarak jauh yang direpresentasikan sebagai struktur sel grid atau pixel. Pada kesempatan kali ini akan disajikan langkah pembuatan dari peta vektor pembagian wilayah berdasarkan jumlah penduduk dari Provinsi DKI Jakarta serta hasil dari pembuatan peta raster Teluk Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Afif, NIM C240 Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan pembuatan peta mengenai pembagian wilayah dari DKI Jakarta sebagai penerapan dari sistem informasi geografis khususnya di DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan software GIS, QGIS atau Quantum GIS. Nah, setelah kita membuka software Quantum GIS akan muncul tampilan layar awal, di mana yang akan menjadi layar kerja kita. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat layar dari data Indo_Desa_Region yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, akan muncul peta Indonesia sebagai berikut. Namun, untuk peta ini masih berupa peta mentah. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mengubah koordinat sistemnya melalui opsi set CRS kemudian set layer CRS. Nah, kita akan memakai koordinat reference system dari WGS 84 dengan authority-nya EPSG 4326. Kita klik saja. Nah, kemudian kita akan membuat peta mengenai pembagian wilayah dari Provinsi DKI Jakarta. Langkah yang harus kita lakukan yaitu mengklik kanan, kemudian kita melakukan filter dan memilih provinsi sama dengan values-nya kita pilih DKI Jakarta. Nah, di pengaturan ini kita bisa memilih untuk memfilter peta kita baik itu dari provinsi, kabupaten atau kecamatan dengan values yang kita inginkan, dan bisa diganti pada provinsi ini bisa diganti dengan berbagai provinsi di Indonesia. Lalu setelah kita menuliskan keterangan seperti ini pada provider specific filter expression, kalau kita klik OK dan akan muncul peta DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta keseluruhan. Nah, kemudian kita akan melakukan pembuatan layer dari peta DKI Jakarta, yaitu dengan mengklik A, kemudian Ctrl A, kemudian kita ekspor di Save Feature S. Dan kita akan mengubah file name-nya menjadi DKI_Jakarta. Tujuan dari proses ekspor ini adalah kita akan mengubah data layer vektor tadi menjadi format SD shape file dengan menaruh file di folder yang gampang dijangkau atau mudah dijangkau. Lalu kita klik OK dan akan muncul layer DKI_Jakarta. Nah, kemudian kita akan melakukan dissolve atau pembagian wilayah berdasarkan kabupaten atau kota yang ada di DKI Jakarta. Nah, langkah yang dilakukan yaitu dengan memilih vektor, kemudian geoprocessing tools, dan memilih dissolve. Pada dissolve feeds, kita akan memilih kabupaten atau kota agar petanya terbagi menjadi wilayah berdasarkan kabupatennya. Lalu kita klik OK dan kita run. Lalu kita close dan akan muncul layer baru berupa dissolve. Lalu selanjutnya kita akan
mengklik kanan pada dissolve untuk men-save menjadi format X-free. Kita kemudian ekspor dan kita ubah nama menjadi DKI kota dan menempatkan di folder yang mudah dijangkau. Lalu klik OK dan akan muncul layer baru berupa DKI Jakarta Kota. Nah, seperti yang telah kita ketahui, kalau apabila kita lihat di Open Attribute Table, maka di sini sudah muncul desa-desa dari DKI Jakarta Kota. Nah, kemudian kita akan kita akan memberikan penamaan dari kota, dari setiap pembagian kota ini. Properties, kita lalu ke labels, lalu kita pilih single label, dan kita akan memilih kabupaten atau kota di sini, dan kita klik OK dan akan muncul keterangan dari setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta, seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara, Pusat, Selatan, dan Timur. Nah, selanjutnya kita akan memfokuskan keterangan yang ada di peta ini menjadi beberapa keterangan. Nah, kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Nah, di sini merupakan terdapat keterangan mengenai data yang ada di peta tadi. Nah, kita akan fokuskan untuk hanya menyantumkan kabupaten, provinsi, dan luas wilayah. Nah, pertama kita klik tool editing untuk bisa mengedit dari ininya, dari atributnya. Lalu kita pilih opsi delete field. Nah, pada opsi delete field ini kita fokuskan hanya di fields kabupaten, luas wilayah, dan provinsi. Oke. Nah, akan muncul seperti ini kabupaten, luas wilayah, dan provinsi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan dari keterangan jumlah penduduk. Nah, kita akan add new field, name-nya kita ubah menjadi jumlah penduduk dengan komennya jumlah penduduk, dan akan kita length-nya 6. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita tambahkan field tersebut akan muncul keterangan kolom dan baris dari jumlah penduduk. Nah, di sini kita akan mengestimasikan jumlah penduduk dari jumlah warga di tiap kabupaten atau kota di Jakarta. Kita coba untuk memasukkan 7.500, 88.000, 9.000, 9.500, dan 10.000. Nah, angka berikut merupakan angka estimasi yang datanya harusnya didapatkan melalui literatur atau informasi yang lebih valid. Lalu kita save dengan, namun karena ini hanya demo, jadi jumlah penduduk tadi berupa estimasi. Kemudian kita save dan kita close. Akan muncul tabel baru dengan jumlah penduduk. Selanjutnya kita akan menampilkan atribut dan keterangan yang sudah tadi kita edit untuk ditampilkan di visualisasi peta. Kemudian kita klik kanan, kita klik properties kembali, dan kita menuju ke simbologi. Nah, kita ubah menjadi categorize dan value-nya kita ubah menjadi kabupaten.
Setelah value kita ubah jadi kabupaten, lalu kita klik classify dan akan muncul value dan legendnya dari tadi 5 provinsi ya, 5 kota. Kita all others ya, kita uncheck list dan kita oke. Nah, berikut merupakan hasil dari pembagian peta dari 5 provinsi, dan apabila kita klik kanan di open attribute table, maka akan muncul pembagian jumlah penduduknya. Dan pembagian warna ini didasarkan pada perbedaan jumlah penduduk yang ada di 5 kota di DKI Jakarta. Sekian untuk penerapan sistem informasi geografis dalam pembuatan peta pembagian wilayah berdasarkan jumlah penduduk. Kemudian, pembuatan peta menggunakan data raster dilakukan dengan contoh pada pembuatan peta Teluk Jakarta. File di georeference pada software sistem informasi geografis berupa QGIS dan kemudian diubah melalui transformation type, resampling method, target SRR, dan output raster, dan menyesuaikan koordinat aslinya dengan koordinat yang dipeta. Jadi hasil dari output peta raster ini yaitu peta yang menunjukkan titik koordinat sesuai dengan peta aslinya, baik itu menggunakan transformation type linear atau transformation type polygon sebagai penggunaan penanda titik koordinat yang berbeda. Nah, berikut tadi merupakan dua contoh digitasi peta melalui data vektor dan data raster. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.